Kekurangannya yang gue pernah ngalamin kalau koloni ini adalah jangan sekali-sekali lu masukin burung baru begitu ada anaknya. Maksudnya? Lovebird ini apapun yang ada dalam kandang itu pasti dia kepo. Oh, awalnya kepo. Kepo semua tuh digigitin tuh apa yang aneh-aneh dibawa aja sama dia tuh. Kawatnya palingan. Kawat. Kalau gue sih kalau kawat ijo pasti putus sama dia. Gue pernah dulu pakai kawat ijo dulu. Nah, putus. Lu di Red Farm gue pakai kawat ijo nih. Iya, putus lama-lama asli. Serius lu? Serius. Halo Sobat Red Farm, masih bersama Red Farm. Nah, nih sekarang kita ada di mana nih? Gua mau gerebek mesin ATM-nya Lovebird. Masih bersama Nanda. Halo sahabat Red Farm. Halo. Nah, di belakang kita ini ada mesin ATM-nya Nanda. Nah, cerita Nanda, apaan nih Nanda? Nah, ini kan di YouTube gue itu adalah ATM di rumah yang maksudnya. Ini ATM di rumah. Ya. Yang dimana dulunya setelah gue mempunyai di episode sebelumnya tuh, yang mempunyai materi biola, gue upgrade materi, ya kan, jadi PF. Nah, kemudian karena harga udah turun dan kos buat bayar orang lainnya, repot dong kandang soliternya kan. Makanya gue koloniin, gue bilang lah ATM di rumah tuh ya ini. Karena kenapa? Di koloni lebih cepat produksinya gitu loh. Jadi ini awalnya soliter? Soliter awalnya, indukan. Bukan soliter. Iya. PF dan split PF. Nggak nanggung-nanggung Sobat Red Farm. Kita sih biasanya ya, kandang koloni tuh mesin ATM tuh isinya ya paling banter biola. Ini PF sama split PF di koloni. Dia kan? udah biola PF semua. luar binasa Sobat Red Farm. Gimana dah? Coba ceritain lagi dah. Jadi kenapa gak masukin begini? Yang penting pertamanya gue harus tahu dulu nih, ini indukannya udah benar-benar berjodoh. Ya kalau belum berjodoh gue nggak bakal masukin sini. Ya karena kenapa? Nanti dia bisa poligami juga atau gimana gitu kan, nggak ketahuan keturunannya. Kalau ini sejauh ini nggak pernah bertukar sih pasangannya. Tetap pada pasangannya. Iya tetap pada pasangan. Jadi Lovebird itu benar-benar burung setia. Burung cinta ya. Burung cinta, burung setia. Tapi ada nggak sih Nda? Pengalaman lu yang sudah di koloni nih, dia ganti pasangan? Dulu biola pernah sih, gue lihat pernah biola. Kalau yang PF sih ini belum, nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada, gue lihat sih nggak ada. Jadi dari kandang soliter pasangannya si A dan si B, kesini juga tetap ya? Iya. Tapi yang dari sebanyak yang Red Farm punya sama yang koloni ini, dulu gue pernah di biola. Sama tuh lu pernah bilang, lu di kandang soliter di sebanyak itu baru keluar 40 ekor ya, sebulan gitu ya. Nah, gue pernah kejadian juga di sini di kandang koloni yang ATM di rumah ini 40 ekor keluarnya. Anakannya? Ya anakannya. Itu baru gue masukin hari ini gue masukin ini. Pas 1 bulan kemudian itu udah panen dia. Cepet kan? Nah, lebih enak soliter apa koloni jadinya? Kalau dulu karena harga bagus. Soliter masih bisa kontrol, induknya apa, bener toh? Ya bener. Sekarang pun mungkin harga yang tinggi-tinggi. Kalau yang harga yang masih bawah-bawah mungkin ya apa yang keluar ya induknya udah ketahuan biola, udah split biola gitu kan. Nah gitu. Kalau dulu masih gua kontrol, enak di soliter gitu. Kalau dulu. Ya karena kan contohnya green, split bio, split blue, possible PB, contohnya kan kali biola Ewing gitu kan. Split PB keluarlah bisa biola PBW keluar, kan keluar PBW keluar kan. Nah jadi di situ ngontrolnya enak. Jadi indukannya jelas. Ya. Kalau ini gue kontrol juga, cuma gue taunya udah pasangan kayak gini aja. Dalam artian katanya ya dari indukan yang gue punya gitu. Jadi keuntungan di soliter ada minusnya juga ada. Keuntungan di koloni ada, minusnya juga ada. Kelebihan di koloni ini yang gue yang tahu ya, gue sempat ini viral juga kata kunci ATM di rumah itu juga gue mau nanya, kenapa lu kasih nama ATM di rumah sebenarnya? Teman-teman yang ikutin banyak banget bikin koloni di rumah, Om Nanda ATM saya udah jadi nih. Tapi gitu gini, termasuk gue. Lu bikin juga? Gara-gara gue ngeliat lu bikin ATM di rumah, Nanda lagi bikin sampai berapa seri dia naikin di YouTube, gue bikin juga nih, gue bilang mesin ATM. Gimana? Karena meledak di YouTube gue itu
itu ATM di rumah kata kuncinya, ya kan. Gue bikin ATM di rumah. Nih judulnya dulu, ATM di rumah, lovebird gitu kan. Kenapa? Induk bertahan, anak lu jual. Sama aja sebenarnya sih, ya kan sama aja. Tapi kalau gua ATM di rumah ini ya lebih cepat aja sebenarnya sih. Maksud gua yang gua maksud tadi di episode sebelumnya itu memang masih menggiurkan gitu loh. Jadi induk bertahan, anak lu jual. Jadi sebanyak apapun induknya yang ada, anaknya yang ada, kalian bisa pilih dulu atau dari anak yang punya 2 atau 3 ekor atau berapa ekor dari 10 contohnya ya. Nah, itu buat regenerasi gitu maksud gua. Jadi ini nggak lu jual semua. Jadi kalau bisnisnya lovebird ini 10 ekor keluar netes, jadi lu nggak akan jual semuanya. Jadi sisain lah buat regenerasi. Biar nggak punah, maksudnya gitu. Bener kan? Betul banget. Kalau lu jual semuanya ya udah habis. Jadi duit Ya. udah mau ngapain habis gitu loh. Nah, jadi lebih gimana bagusnya di koloni ini. Kalau kelebihannya dan kekurangan di soliter dan koloni sekarang. Nah, kalau koloni ini siklus udara bagus. Oke, karena terbuka ya deh. Terbuka, Ya. angin masuk kiri kanan semua Ya. masuk. Habis itu Lebih gitulah. cepat mereka produksi nggak? Lebih cepat ya? Lebih cepat karena dia kemana-mana masih bagus lah badannya gitu kan. Terus ngindarin lemak gitu. Dia jadi nggak berlemak tuh, Nay? Nggak ada. Nggak lemak. Yang penting kering sih. Kandangnya? Kandang kering. Berarti nggak boleh masuk air atau kehujanan ya? Nggak boleh, itu kering kan, semuanya kering dari pasirnya, dari apa lagi tuh, bulodok dan yang lain kering. Kekurangannya atau Kekurangannya yang gue pernah ngalamin kalau koloni ini adalah jangan sekali-sekali lu masukin burung baru begitu ada anaknya. Maksudnya? Ini perlu juga nih sobat Red Farm, ini ilmu baru nih kayaknya nih, gue belum tahu nih. Maksudnya gimana nih, Nak? Nah jadi gini, lu udah tahu nih ada anak di dalam kandang koloni. Di dalam glodok? Kandang kodok, udah tahu nih. Oke. Kalau soliter masih enak kan, soliter itu kita kontrol cuma satu, ada anak, enak dong. Jadi nggak ada burung lain. Kalau ini dia menyesuaikan dengan burung lain, di dalam kodoknya ada anak. Benar toh? Nah, begitu lu masukin burung lain, dia lagi ada anak dalam kandang koloni ini, pasti dibunuh. Oh, jadi Itu risiko, itu jangan pernah sekali untuk memasukkan burung yang baru di dalam kandang koloni yang lagi ada anaknya. Oh, jadi kalau di dalam kandang koloni di glodok lagi ada anak, jangan masukin burung yang baru? Iya, jangan. Oke. Kalau burung yang lain kan udah terbiasa dong sama dia, udah kenal dong gitu kan. Jadi ada kemungkinan si burung baru dia lagi nyari kandang, dia lagi nyari glodok, dia masuk ke yang ada anaknya dibunuh. Iya, risih dia. Penting tuh sobat. Penting ya. Jadi jangan pernah sekali begitu. Nah, kalau gua kan dulu soliter gua sempat stres juga tuh kalau soliter. Itu kan soliter gimana soliter? Kalau soliter dulu gua sempat keburu kepo itu kan tinggi ya, tingkat kepo kita lovebird tinggi ya, karena kita pengennya cepet, muternya cepet gitu kan, tapi gak sesuai dengan lu pikirin, itu semuanya kembali ke kitanya. Hasilinnya cepet ya kan. Jadi yang gue pertahanin soliter itu adalah awalnya gue biarin aja, yang penting udah ngetes, gue dengar bunyi, gue panen. Beda sama lu kan cek gitu kan. Gue nggak bisa itu, nggak tembus sama gue. Bener-bener lu, ya kalau gue kan gue biasain diganggu gitu. Diganggu, kalau gue nggak, ya gue biarin aja. Nah jadi yang jeleknya itu adalah karena gue nggak pernah cek kontrol dan yang lain gitu kan. Jeleknya itu kadang-kadang orang yang ngurusin dulu, kadang-kadang masuk alasnya ceplak gitu. Oh, sembarangan gitu kan. Ya kebanyakan ada dia ngambek ngeluarin telur tadi glodok. Iya. Nah, terus karena udah angka lovebird juga turun-turun juga, terus dari cost-nya seperti dulu kayak DNA apalagi ya kayak pembersih-bersih itu kan udah lumayan nih kan, nggak sebanding dengan harga yang dulu. Ya udah akhirnya gue berambil sendiri untuk ngurusin. Nah jadi ya udah akhirnya dari soliter tadi mutasi yang udah bagus kayak mutasi PF itu gue koloniin aja. Jadi kandang soliter masih ada, nanti akan gue isi dengan anak-anak yang dari sini. Dari sini baru masuk kandang soliter. Ya gitu. Jadi mungkin kan kayak gue juga ya, gue terus terang aja gue bikin kandang koloni gara-gara ngelihat dia juga asik juga nih ATM di rumah gitu kan. Nah buat sobat Red Farm atau yang lain juga kan mungkin kepengen bikin kandang koloni atau ATM di rumah ndak? Yang harus diperhatiin atau harus ada di dalam kandang koloni ini apa aja sih, Ndak? Kayu itu fungsinya buat gigitin paru-parunya. Nangkring atau enggak? Enggak, kuat ke kotak-kotak gitu tuh. Oh, kotak-kotak kayu itu tuh. Nah, nanti diambil tuh. Oh. Kotak-kotak buah. Itu buat apaan? Parunya dia kan iseng. Kalau seandainya kalau menurut gue ya, menurut gue lovebird ini apapun yang ada dalam kandang itu pasti dia kepo.
Oh, awalnya kepo. Kepo semua tuh digigitin tuh apa yang aneh-aneh dibawa aja sama dia tuh kan. Nah itu penting menurut gua diisi sama tulang sotong itu lagi. Sotong juga harus ya? Iya harus. Oke, itu Karena Sobat Red Pump. buat ada vitaminnya juga, Ya. buat paruhnya juga. Terus apalagi pasir. Pasir, nah. Pasir. Gua kandang koloni di Red Pump belum ada nih pasir nih. Ini kan boleh Pasir nyontek nih. nih. Pasir ini dulunya warnanya ini ada yang putih nih, pasir putih. Gua pecahin batu bata. Batu batanya hilang sekarang, bingung deh gua. Oh, jadi di pasir-pasir itu tadinya lo kasih batu bata? Kepecahin, hilang. Gua nggak tahu nih batu bata ini ada kayaknya dimakan juga sama dia kayaknya deh. Pasir ini ada fungsinya nggak sih, Nda? Atau memang cuma apa sebenarnya? Sepertinya ada fungsinya ya. Gua belum baca artikelnya ya. Jelasnya ya? Iya, ada fungsinya karena kenapa? Ya kan from Afrika ini. Afrika kebanyakan Pasir pasir biasa yang ada di material? Iya, ini. Iya. Nah, ada syarat lain nggak sih buat bikin ATM di rumah nih? Buat teman-teman Sobat Red Pump juga. Oh, koloni seperti ini. Koloni. Kawatnya palingan. Kawat. Kalau gue sih, kalau kawat hijau pasti putus sama dia. Gak pernah dulu pakai kawat hijau dulu. Nah, lu di Red Pump gua pakai kawat hijau nih. Iya, putus lama-lama. Asli. Serius lu? Serius. Mungkin bisa menghindari biar nggak putus. Mungkin yang digigit lebih banyak di dalamnya. Contohnya kayak kayu tadi, udah banyakin mungkin bisa. Nah, enggak. Kalau koloni tapi ngelepasinnya atau masukinnya burungnya belum menjadi indukan. Repot gitu. Misalkan paut semua nih. Paut mah gawat, jangan. Saran gue sih kalau masukin dalam Nah, ini koloni. penting nih Sobat Red Pump. Karena gini, gue punya cita-cita juga kepengen gitu ya. Sama ngelepasin PF dan split PF di kandang koloni, tapi belum indukan, masih. Jangan. Catat. Nah, karena kenapa? Kalau pautnya ringkih dengan penyakit, bisa snot dia atau snot kayaknya deh. Snot itu rentan banget snot. Karena kan nggak bisa, paut itu kan menghadang angin seperti ini, mana bisa dia. Coba deh. Ini mah nggak apa-apa tuh. Aman-aman aja kan, nggak bisa. Jadi kalau menurut gua ya paut jangan ya. Tapi kalau udah sekitar siapan 7 bulan 8 bulan masih bisa deh kayaknya ya. Inti sih kering aja kandangnya udah. Kandang? Iya. Jangan sampai basah gitu, lembab jangan. Berarti kalau nanti gua di Red Pump mau lepasin split PF atau PF ke koloni, kalau bisa emang jangan paut deh. Jangan paut. Minimal umur berapa dah? Kalau bisa sih indukan. Kenapa indukan? Nah, indukan ini kita nggak tahu di kandang-kandang seliter pasti lu bisa pernah mengalami nggak seperti ini nggak? Kok lama dia belum produksi lagi ya? Iya. Udah 2 bulan nih belum produksi lagi, kenapa ya gitu? Pasti ada tanya-tanya gitu kan lo kan? Nah itu menurut gua agak ngelemak si burung. Nah dilepasin lah. Ya soliter kan kecil. Iya kecil, kan? ruang geraknya tuh nggak lepas gitu. Ya udah menurut gua sih kalau ini ya gua lepasin aja, tinggal masuk makan doang. Gitu. Jadi kalau paut rentan banget kalau masukin dalam kandang koloni itu lebih rentan penyakit. Rentan ya, lebih baik indukan. Tuh buat Sobat Red Pump juga. Nah. Ini penting nih asli karena gue juga baru tahu. Tadinya Red Pump mau ngelepasin beberapa anakan dari Red Pump tuh split PF dan PF. Tapi masih anakan, ternyata menurut Nanda jangan. Kalau bisa memang indukan ya. Indukan. Karena dia ringkih masih rentan. Iya rentan. Kalau indukan udah pasangan juga, udah pernah produksi gitu kan. Kalau di sana yang ngelemak, jadi hilang lemaknya. Gitu sama ding. Nah, Ndak, gimana lagi nih Ndak masalah tentang ATM di rumah atau kandang koloni? Nah, kalau kandang koloni ATM di rumah ini, kan pentingnya ya, pertama kebersihan itu dalam artian kering ya. Terus kayak EF-nya itu 2 hari sekali gue ganti. Egg-foodnya kayak kangkung, jagung, wortel, toge gitu kan, terus kulit telur yang kering gue pecah-pecahin. Kulit telur? Iya, telur puyuh gue pecah-pecahin, gue blender gitu 2 hari sekali itu. Terus kalau pakannya harus banyak biji-bijian yang lain. Terus pasirnya kontrol gitu. Pasir kan. perlu diganti kan sudah? Jarang sih ganti. Ya paling setahun 2 kali gitu kan. Terus apalagi ya? Oh malam, lu pakai ini apa namanya? Kenapa malam? Malam itu biasanya gue semprot. Pakai Rodalon. Oh sama. Sama ya? Sama. Iya kan? Apanya nih kalau lu apa di sini itu apa? Rodalon? Nah, teman-teman bisa di share di Google.
Belepotan ngomong Google. Rodalan itu buat pembunuh hama, hama penyakit ya. Penyakit sih. Hama lah ya. Iya, untuk hewan tuh ada hamanya. Itu lo seperti dalam juga? Iya dong. Oh sama berarti ya. Dulu gue semprot. Kan di semua kan udah malam udah masuk ke dalam ini kan. Glodok. Gue semprotnya. Udah wangi itu. Pagi udah kering lagi. Iya. Nah terus apa lagi ya di sini? Oh ini menghindari semut tuh kasih kapur. Nah bener. Kapur di dinding tuh. Dinding. Di glodoknya ada. Oke. Iya. Lihat mana semut, nggak ada semut kan? Iya bener. Nah, nggak ada semut. Padahal di rumah gede begini nggak ada semut. Ada jagung panciannya juga nggak ada semut. Gitu. Terus apalagi malam kasih lampu kalau ada anak-anakan mungkin dia bisa ngolo dari cahaya lampu gitu. Nah atapnya itu kalau gua kan kasih ini siapa namanya kayak seng ya? Seng atau kawat. Kenapa? Dulunya kan gua nggak kasih begituan, triplek doang plafon gitu kan. Abis sama dia bukain sama dia. Waduh, gua juga tinggal, sama nih. Jadi kan kalau triplek kalau lu lihat nih tebal segini lah berapa inci gitu ya. Ada lapis-lapisannya ya kan. Dia cuma tinggal sebaris doang. Kalau nggak cepet gue ingin tembus ke plafon atas. Oh iya. Baru ngeh lu ya? Penting juga nih gue. Karena kalau di Red Farm cuma triplek doang nih. Iya. Jebol sama dia loh. Iya. Nah berarti Sobat Red Farm tuh ya, yang pada kepengen bikin ATM di rumah, udah tahu dong tipsnya, informasinya, kelebihannya, kekurangannya, semua apa yang harus dilakukan untuk membuat ATM di rumah atau kandang koloni. Nah, Ndak, Ya. gua kesini kalau belum ketemu burung lo yang ekekan, ya kan, yang gantangan belum afdol. Belum bener. afdol, ya nggak? Gue pengen beli juga nih makanya nih, belum afdol. Siap. Kalau gitu masih banyak episodenya nih di kandangnya Suave Bird nih, ya kan? Jangan lupa di-subscribe teman-teman. Jangan lupa subscribe, harus wajib ya kan. Suave Bird. Ya, dah. Kayaknya untuk yang di koloni udah jelas, udah cakep nih ya. Oke. Gue masih kepengen lagi ketemu yang kekekan. Siap. Oke, Nanti kita bahas. kita bahas ya. Nanti kita bahas gimana caranya, rawatannya. Abis itu kita petel ya yang utulan nih. Nah, Iya, kita petel. cocok tuh, siapa tahu ada yang bisa dibawa pulang. Siap. Pokoknya teman-teman yang nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman semuanya ya. Nah, penting tuh, oke? Karena biar onboardingnya Red Farm juga bisa berkembang, meliput informasi tentang lovebird. Itu yang paling Gitu. utama. Ya udah Ndak, sampai di sini dulu yang episode kali ini. Jangan kemana-mana Sobat Red Farm. Gua masih banyak ngebahas di markasnya Suave Bird. Oke, stay tune, keep watching. Bye-bye Sobat Red Farm.